Salam sejahtera buat kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Wakil Bupati Kabupaten Kolaka Timur, Bapak Haji Yosef Saka. Di momentum ini saya mengucapkan terima kasih kepada masyarakat yang ada di Kecamatan Air. Kemarin proses demokrasi, alhamdulillah kami terpilih dan sudah dilantik tanggal 20 Februari 2025. Yakinlah keikhlasan dan ketulusan Bapak Ibu dalam menentukan pilihan tanggal 27 November 2024 nantinya. Kami akan memperjuangkan sekeras-kerasnya, sekuat-kuatnya, dan seikhlas-ikhlasnya untuk berbuat untuk masyarakat Kecamatan. Kami hadir insya Allah bukan untuk dilayani, tapi kami hadir bersama dengan Bapak Haji Yosef Saka, hadir untuk melayani Bapak Ibu semua. Yakinlah tidak akan ada perbedaan-perbedaan. Mungkin saja kemarin menganggap bahwa saya dengan Bapak Haji Yosef Saka kelihatan kayak leftai. Oh, ini karena mau pilkada ini. Yakinlah tidak akan seperti itu, karena tidak mungkin merubah karakter dasar kita, saya dengan Pak Yosef Saka. Pak Yosef Saka ini kita tahu sendiri, dia ini mantan guru, termasuk anggota DPRD, dan alhamdulillah terpilih menjadi wakil bupati. Begitupun juga saya ini mantan polisi, jadi bupati juga tidak pernah terbayang. Jadi bupati juga bukan dari keluarga pejabat. Jadi bupati juga bukan dari keluarga yang istimewa dari sisi ekonomi. Tetapi kami berdua ini menjalankan takdir Tuhan. Jadi apapun jabatan yang kami emban berdua hari ini tidak mungkin merubah karakter dasar kita. Karakter dasar kita ya seperti ini saja. Jangan nanti kita sudah dilantik, Bapak Ibu sudah tidak mau membawa, aduh Pak Bupati ini dengan Pak Wakil Bupati susah ditemui. Sama saja, kami terbuka. Karena pembangunan, perencanaan itu akan terwujud apabila ada interaksi yang bagus di antara kita. Hari ini terasa di Kecamatan Air sangat penuh dengan kebersamaan. Mana ada musrembang seperti hadir tokoh-tokoh kita apa semua yang seperti ini. Karena tidak mungkin Pak Bupati termasuk Pak Camat mengetahui secara utuh apa yang menjadi persoalan yang ada di desa-desa. Yang tahu adalah desa-desa setempat. Tidak mungkin saya tahu apa yang terjadi di Taore, tidak mungkin. Nah, sehingga hal yang seperti ini mudah-mudahan kita tingkatkan terus, kita tumbuh kembangkan untuk kemajuan daerah Kabupaten Kolaka Timur. 27 November kemarin mungkin ada perbedaan-perbedaan pilihan politik, kita kubur dalam-dalam itu. Tidak akan maju daerah ini kalau hanya mengingat yang lalu-lalu. Tetapi perlu saya tekankan kepada seluruh OPD yang ada di Kabupaten Kolaka Timur. 12 kecamatan, 117 desa, 16 kelurahan. Saya harapkan pimpinan OPD ini harus sama dengan dalam dunia IT. Kita harus membentuk teamwork yang kuat. Kalau di dunia IT itu kalau kita tidak bisa upgrade, kalau dia lambat, saya contohkan saja handphone, kalau dia lambat, mau tidak mau, suka tidak suka, akhirnya kita install. Betul enggak itu handphone? Coba kalau handphone ya, ada handphone yang lambat, tidak bisa kita upgrade, jalan satu-satunya di apa? Pasti diinstal. Suka atau tidak suka sama juga. Saya minta maaf, saya sampaikan kepada Bapak Ibu semua, karena saya tidak mau harapan masyarakat Kabupaten Kolaka Timur yang menentukan pilihannya kemana 50% lebih keinginan masyarakat ini saya harus wujudkan terkait dengan program visi misi saya.
Tidak mungkin saya berdua dengan Pak Yosef Saka ini bisa mewujudkan itu, tidak masuk akal kalau tanpa dukungan pimpinan SKPD dan seluruh jajaran kecamatan yang ada. Tolonglah kami berdua, karena harapan masyarakat Kabupaten Kolaka Timur ini sangat tinggi. Kita baru 13 tahun, tanpa sinergi dan kolaborasi tidak mungkin itu kita wujudkan. Nah, sehingga ini yang saya sampaikan, saya tidak main-main, pasti saya install namanya handphone IT. Di dunia IT itu harus diinstal supaya dia bisa bergerak cepat. Betul enggak itu Bapak Ibu? Yang terhormat Ketua DPRD, Wakil Ketua, anggota DPRD semua, tiga, ada Bu Rumina, Ibu Pak siapa? Pak Irwanto, ada Bang Kumis, ada Pak Takdir, Ibu Ketua di Dapil 2, yang terhormat Pak Sekda, pimpinan SKPD yang ada, Pak Kapolsek, Pak Dandim atau yang mewakili, para kepala desa, tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat, Bapak Ibu yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon maaf saya tidak bisa menyebut satu persatu, tapi insya Allah hormat saya kepada Bapak Ibu semua tidak kurang dari sedikit pun. Alhamdulillah, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada sore hari ini walaupun kondisi fisik kita mungkin lagi lemas, lagi letih, tenggorokan kita kering, tetapi alhamdulillah semua hadir diringankan hati dan pikirannya untuk bersama-sama untuk berikhtiar membangun daerah Kabupaten Kolaka Timur. Saya sangat berterima kasih kepada Bapak Ibu semua karena antusias masyarakat yang luar biasa di Kecamatan Aire ini, luar biasa, hadir semua. Walaupun Pak Camatnya lemas tadi, tetapi pesertanya yang ini Pak Camat ini kayak tidak makan tadi. Ini lupa sahur dia, ya. Lupa sahur ya Pak Camat. Hah? Aduh, mungkin karena persiapkan apa acara musrembang hari ini. Tetapi yakinlah hari ini kegiatan yang sangat bagus di bulan yang istimewa. Biasanya kita adakan musrembang bukan di bulan suci Ramadan, tetapi alhamdulillah ini di bulan suci Ramadan kita hadir memikirkan daerah yang ada di masing-masing tempat kita, menyampaikan aspirasi. Begitupun juga ada yang unik, biasanya musrembang hanya saya sendiri, hanya bupati. Alhamdulillah saya sudah berdua, kemarin hanya sendiri saya, sekarang sudah ada Bapak orang tua kita, Bapak Haji Yosef Saka. Tepuk tangan buat Pak Yosef, ya. Tenaga pendidik kurang lebih hampir puluhan tahun. Saya sampaikan juga kepada kita semua, sederhana program kami berdua, visi misi kami yang pada saat proses kampanye menyampaikan kita ingin bagaimana meningkatkan sumber daya manusia dari sisi pendidikan. Saya ceritakan sedikit. Dia pernah membangun tembok yang tinggi, tembok yang kokoh. Dia bangun tembok yang tinggi dan kokoh itu untuk mengantisipasi musuh-musuhnya. Apabila terjadi perang, tidak bisa musuh masuk ke Cina, tidak bisa masuk ke wilayah Cina. 100 tahun setelah tembok itu selesai, terjadi perang. Faktanya, walaupun tembok yang tinggi dan kokoh, musuh-musuh itu bisa masuk. Di mana dia masuk? Dia masuk di pintu tempat orang menjaga. Musuh-musuh ini dia bisa masuk di wilayah Cina karena di Sogo yang jaga. Apa yang kita bisa petik di sini? Bahwa ternyata Cina hanya fokus membangun tembok selama ini. Cina hanya fokus membangun tembok yang kokoh, tetapi dia lupa membangun sumber daya manusia. Ya, mudah-mudahan kita di Kolaka Timur kita fokus bagaimana sumber daya manusia. Kita ingin bagaimana anak-anak kita di masing-masing desa itu bisa ada sarjana. Saya sudah sampaikan siapa ini Pak Kadis Pendidikan ya.
Nah, supaya kita mapping bagaimana anak-anak kita desa itu ada yang sarjana. Apalagi di momentum Ramadan ini kita fokus bagaimana bisa apa yang pakai slide, apa istilahnya, hatam Quran kita isi bagaimana selesai bulan suci Ramadan ini ya. Kalau yang ini nanti kita berikan reward sehingga apa bisa kita meningkatkan sumber daya manusia di daerah kita. Terus yang kedua apa? Dari sisi pelayanan kesehatan, kita ingin memastikan masyarakat kita yang ada di Kabupaten Kolaka Timur ini sehat. Kemarin saya sudah ketemu dengan BPJS, kita masih ada kekurangan kalau tidak salah 13.000 lebih ya Pak siapa ini? Pak Spian ya. Nah, itu yang kita cover, masih kurang lebih karena kita sekarang pelayanan itu kurang lebih 98%. Kalau kita sakit mau berobat langsung saja ke puskesmas, nanti di cover sama BPJS. Nah, insya Allah juga di bulan ini karena ikhtiar kami bagaimana pelayanan kesehatan bisa maksimal di Kabupaten Kolaka Timur. Insya Allah di bulan ini kalau tidak ada arah yang melintang, rencana Bapak Presiden itu mau hadir untuk groundbreaking di pembangunan rumah sakit di Orawa ya, kita maksimalkan. Kemarin saya sudah ketemu dengan Kementerian Kesehatan, dia upayakan kalau misalnya Pak Presiden tidak sempat hadir, terpaksa Pak Menteri Kesehatan yang hadir. Saya sudah panggil juga tadi Pak Kadis Kesehatan, jangan hanya pikirkan masalah pembangunan fisik itu rumah sakit, kalian harus pikirkan juga bagaimana tenaga kesehatannya di sana. Tidak ada gunanya kita bangun rumah sakit kurang lebih 175 miliar kalau tidak dipikirkan sumber daya manusianya. Siapa yang mau suntik nanti kalau bapak ibu ya sakit? Siapa yang mau tensi kalau tidak ada SDM yang ada di dalamnya? Yang ini yang harus dipikirkan. Nah, termasuk BKPSDM mana ini? Kan sekarang ada aturan itu tidak tercover, tidak 2 tahun ya, itu dirumahkan. Itu gimana ya? Mana BKPSDM? Nah, kita pikirkan masalah rumah sakit itu sehingga SDM-nya bisa ada. Terus yang selanjutnya masalah jalan. Waktu kampanye saya sudah sampaikan bahwa kita akan aspal ini Laban di air. Itu ada Pak Irwanto. Insya Allah dalam waktu dekat ini ya Pak Kadis ya, itu Bapak sementara usulkan, ternyata Pak Kadis PU sudah mau lelang. Walaupun mungkin rintik-rintik membasahi bumi, pasti harapannya Bapak Ibu di aspal sampai di ujung. Sudah pasti. Saya juga seperti itu Puang Haji. Saya inginnya kalau bisa sampai di puncak gunung sana. Tetapi karena ada kebijakan, efisiensi anggaran semua terkait masalah program Bapak Presiden Republik Indonesia. Saya sudah ikut kemarin retret di Magelang kurang lebih 8 hari. Efisiensi anggaran itu untuk mendukung makanan bergizi gratis, tetapi tidak menyampingkan untuk pelayanan kesehatan dan pendidikan. Mungkin selama ini beasiswa itu akan hilang kalau efisiensi nggak ada itu. Yang ada itu adalah perjalanan dinas. Nah, perjalanan dinas pimpinan SKPD ini dipotong semua. Makan minum itu dipotong. Termasuk juga ATK itu dipangkas juga. Termasuk juga infrastruktur jalan harus terpotret betul. Jangan nantinya, ini perlu saya sampaikan Pak Kadis PU, jangan nantinya kita membangun jalan itu tidak mendukung konektivitas di sana, tidak ada pertumbuhan ekonomi, tidak ada gunanya itu.
karena nantinya masyarakat menjadi mabuk, lewat di jalan mulus tapi tidak ada duit, tidak bergerak ekonomi di sana. Jadi kita sama ini sama nantinya burung pipit mati di lumbung padi. Bagus jalan, tetapi konektivitas untuk mendukung swasembada pangan itu tidak ada, harus kita perhatikan. Tetapi khusus Labandia air ini sangat perlu. Kenapa sangat perlu? Karena mendukung swasembada pangan yang ada di sini, khususnya untuk coklat. Mungkin nanti diperhatikan Pak Kadis, khususnya di air ini, karena ini mendukung konektivitas dekat dengan pembangunan smelter IPIP ya. Oh IPIP, nah IPIP. Kemarin saya sudah bicara dengan orangnya IPIP, telepon saya, bilang Pak Bupati siapkan semangka. Kenapa semangka? Karena IPIP itu butuh semangka setiap bulan 10 ton. 10 ton dia butuh, harganya bagus. 10 ton. Terus apa lagi yang dia butuh? Dia butuh ikan. Dia butuh sekitar 33.300 ton itu dalam 1 bulan. Termasuk sayur-sayuran. Artinya apa? Kita memanfaatkan momentum ini. Karena daerah kita Kolaka Timur sama dengan lagunya Kuis Plus itu, tongkat dan batu yang jatuh di muka bumi, yang jatuh di Kolaka Timur akan tumbuh menjadi tanaman. Karena daerahnya daerah subur, daerah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tunda Pak Ngaji. Apalagi masyarakat yang ada di Kabupaten Kolaka Timur, kita tahu sendiri etos kerjanya sangat luar biasa. Minta maaf, kita bandingkan dengan pembangunan bendungan yang ada di Ameroro, defisit airnya itu lebih besar dibandingkan Ladongi, tetapi hasil produksi pertanian lebih banyak Ladongi. Kenapa? Minta maaf, karena SDM-nya sudah bekerja, petarung. Alhamdulillah hasil produksi pertanian. Contoh kayak di air, mungkin saja minta maaf ini kawasan konservasi saya ditanami cengkeh, betul enggak? Nah, saya sudah sampaikan Pak Sawal. Mana Pak Sawal? Mana Pak Kadis Lingkungan Hidup? Ya. Jadi wilayah-wilayah khususnya di air, karena ada wilayah yang kawasan konservasi, kawasan hutan produksi yang memang tidak bisa diterbitkan sertifikat, khususnya di WMIA Jaya paling banyak ini. Pada saya, contoh Awi Tori itu mayoritas di sana. Kita tidak akan bisa intervensi menggunakan APBD kalau jalan itu masih status kawasan hutan lindung, kawasan konservasi. Tugas kita apa yang kita lakukan dulu? Yaitu bagaimana menurunkan status lahan. Kebetulan teman saya yang Dirjen Kehutanan sekarang, saya sudah pertemukan Pak Peng ya. Saya sudah pertemukan. Sekarang tindak lanjuti yang kurang-kurang penuhi. Sehingga nantinya Bapak Ibu yang ada di Kecamatan Ere ini jelas status lokasinya. Sudah bertahun-tahun, berpuluh tahun punya cengkeh tapi tidak jelas sertifikat. Betul enggak Haji? Betul enggak? Ini yang harus kita pikirkan, sehingga kita sudah bisa intervensi masalah perbaikan jalan yang ada di Awiu sama Tauri. Terus yang selanjutnya saya ingin menyampaikan juga kepada kita semua hasil saya mengikuti retret Magelang 2025. Salah satunya adalah bagaimana kebersihan, bagaimana sampah ini bisa terselesaikan, bisa ada solusi. Malahan itu hari Bapak Presiden sudah mau menyiapkan khusus yang menangani sampah, itu akan dibentuk satu Menko tersendiri, Menteri Koordinator khusus sampah, kerjanya sampah, kerjanya urus sampah. Jadi nanti mungkin juga kalau bisa kita bentuk kadis sampah juga satu.
mengurusi masalah sampah. Bisa enggak itu Pak? Bisa enggak itu? Mengurusi kadis sampah, jadi mengurusi kebersihan. Ini contoh kecil ini. Bagaimana kita mau berbuat lebih besar, berpikir lebih besar kalau hal-hal yang di depan mata kita itu tidak terselesaikan. Kita contohkan saja kalau kita bangun pagi, sederhana sebenarnya. Coba bayangkan, perasaan itu paling enak ketika kita bangun pagi, habis itu salat subuh baru bersihkan. Kita sudah bisa merencanakan apa yang kita pikirkan ke depannya, karena yang di depan mata kita ini sudah bisa bersih. Saya pernah baca buku, siapa yang bisa membersihkan tempat tidurnya di pagi hari, maka dialah yang akan menguasai dunia. Ini contoh kecil, ini sederhana. Nggak usah dulu kita berpikir yang besar-besar, yang di depan mata kita dulu. Terus yang selanjutnya masalah estetika di wilayah. Mungkin selama ini waktu pilkada 27 November termasuk 14 Februari banyak baliho-baliho. Nah, tolong nanti Pak Camat ditertibkan baliho-baliho. Ini sudah tidak ada lagi pilkada-pilkada ini. Terus juga jangan lagi ada baliho yang tempel di pohon-pohon. Itu apa? Itu merusak itu. Menangis dia punya menangis pohonnya. Ini caleg ini dia tempel di pohon. Nah, itu. Caleg. Terus yang selanjutnya, bagaimana mendukung swasembada pangan. Ini ada lem, jadi nanti tolong kita koordinasi bagaimana kita bersinergi, berelaborasi bisa mendukung swasembada pangan. Karena tadi Pak Mustaqim menyampaikan bahwa kita dari 17 kabupaten kota, salah satunya Kolaka Timur, masuk kawasan sentra produksi pangan. Nah, ini yang kita harus dukung. Kenapa harus masuk konektivitas dulu? Supaya itu anggaran, ada perhatian dari pusat. Nggak mungkin bisa ada perhatian kalau nggak masuk kawasan dulu, kawasan sentra produksi pangan. Begitupun juga makanan bergizi gratis yang harus kita dukung. Dalam satu dapur itu 3.000 siswa-siswi kalau nggak salah. Apa yang dibutuhkan? Karena para kepala desa ini sudah disiapkan 20% ya untuk mendukung makanan bergizi gratis dan swasembada pangan. Kita harus manfaatkan potensi yang ada di desa kita, misalnya potensinya telur, potensinya daging, potensinya sayur-sayuran, potensinya tahu, potensinya kontak jodoh. Ada tadi di mana kontak jodoh? Potensinya itu kita manfaatkan, itu potensi, sehingga bahan baku untuk mendukung MBG ini tidak diambil lagi dari luar. Kita harus manfaatkan. Bayangkan itu putaran uang tiap hari ini kita kasih makan. Terus yang selanjutnya yang tak kalah pentingnya adalah mana semangat elaborasi di antara kita tetap terwujud. Saya menekankan kepada pimpinan SKPD, seluruh jajaran yang ada kecamatan, memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat kita, sehingga ini kita berikan manfaat yang luar biasa buat masyarakat dan daerah kita. Mungkin itu saja dari saya. Mudah-mudahan kebersamaan ini, kehadiran kita semua insya Allah akan memberikan manfaat dan kebaikan buat daerah Kabupaten Kolaka Timur. Dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, kegiatan Musrembang di Kecamatan Aire saya nyatakan dibuka secara resmi. Kita pantun dulu. Ubur-ubur ikan lele. Sudah jam 5 lewat, perut kita lapar leh.
Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.